Beberapa fitnah Ummu Jamil terhadap Nabi SAW sendiri adalah sebagai berikut. Suatu hari, Ummu Jamil mendengar ayat surat Masad atau surat Al-Lahab yang dibacakan oleh seorang sahabat Nabi SAW. Seketika ia merasa terhina oleh bunyi ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi SAW itu. Oleh karena itu, ia melaporkannya kepada saudaranya atau kakaknya yang bernama Abu Sufyan. Ummu Jamil berkata, "Wahai Ahmas, tidakkah engkau akan marah jika mendengar saudaramu dilecehkan oleh orang-orang?" Abu Sufyan menjawab, Tentu saja aku marah." Ummu Jamil berkata, "Muhammad sekarang selalu mencaci maki dan memakiku dengan kata-kata yang buruk dan keji." Abu Sufyan kemudian berkata, "Nah, jika itu benar, maka hari ini Muhammad akan saya lunasi jiwanya, saya bunuh." Kemudian Abu Sufyan segera pulang untuk mengambil pedangnya. Sesaat kemudian dia keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus dengan niat membunuh Nabi SAW. Sebelum sampai di rumah Nabi SAW, masih di tengah jalan, tiba-tiba ia kembali dan berjalan tergesa-gesa menuju rumahnya. Maka sesampainya di rumah, dia ditanya oleh Ummu Jamil, "Apakah engkau membunuh Muhammad?" Abu Sufyan menjawab, "Oh saudara perempuanku, apakah engkau akan senang jika saudaramu ditelan ular?" Ummu Jamil menjawab, "Demi Lata, tentunya aku tidak akan senang, bahkan sangat susah, bukan?" Abu Sufyan lalu bercerita, "Saat aku masih di tengah jalan, aku hampir ditelan ular yang sangat besar. Jika saya jadi mendekati Muhammad, kepala saya akan ditelan ular. Ular itu selalu membuka mulutnya di depan wajahku dan ingin mengejarku. Oleh karena itu, saya segera kembali karena saya sangat takut." Begitulah cerita Abu Sufyan kepada adiknya yang ingin ia bela. Demikianlah selamatlah Nabi SAW dari penganiayaan Abu Sufyan karena fitnah jahat Ummu Jamil. Kekejaman Abu Jahal atas Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Abu Jahal melihat Nabi SAW pergi ke masjid untuk sholat. Maka tiba-tiba Abu Jahal melarangnya pergi ke masjid untuk sholat. Beliau marah pada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal mengetahui bahwa Nabi marah, lalu dia berkata dengan nada mengancam, "Muhammad, apakah engkau marah pada saya? Apakah engkau berani mengancam saya? Tidakkah engkau tahu bahwa saya adalah orang yang sangat kaya dan banyak teman? Berani kau pada saya?" Demikian kata Abu Jahal dengan angkuh. Dan pada saat itu Nabi SAW hanya terdiam, tidak menjawab sepatah kata pun kepada Abu Jahal. Segera Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. "Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?" Selanjutnya Abu Jahal tidak puas dengan tindakannya menganiaya Nabi SAW. Jadi suatu hari ia mengundang kaum Quraisy dan berkata, "Wahai sahabat Quraisy, aku tahu bahwa Muhammad selalu mencaci maki agamamu, membodoh-bodohkan cendekiawanmu, menyesatkan orang tuamu, menghina sembahanmu yang telah lama dimuliakan oleh nenek moyangmu, memecah persatuanmu,
memutuskan persaudaraanmu, dan hal-hal seperti itu lainnya. Anda semua tahu sendiri. Oleh karena itu, saya bersumpah hari ini di hadapan kalian, demi Allah dan demi Lata dan Uzza, besok pagi saya benar-benar akan mengambil batu besar dari puncak gunung yang saya tidak kuat untuk saya angkat sendiri. Tetapi saya akan mengangkatnya sendiri dan akan mengambilnya, dan saya akan bawa ke masjid. Kemudian ketika Muhammad sholat di masjid, ketika dia sedang sujud, saya akan menjatuhkan batu di kepalanya, agar kepalanya hancur, sehingga otaknya remuk dan jiwanya terbang. Ketika saya melakukan itu, kalian dapat membantu saya atau melarang saya. Setelah itu, apa yang ingin Anda lakukan dengan saya persilakan. Aku menyerahkan diriku kepada kalian semuanya. Keesokan harinya, Abu Jahal memang benar mengambil sebuah batu besar dari puncak gunung dengan sekuat tenaga dan membawanya ke masjid. Sesampainya di masjid, ia duduk sambil menunggu kedatangan Nabi SAW. Saat Nabi SAW datang ke masjid, beliau tidak mengerti sama sekali bahwa beliau telah ditunggu oleh Abu Jahal. Beliau ingin dianiaya dengan ganas. Oleh karena itu, seperti biasa, sesampainya di masjid, beliau kemudian sholat di samping Ka'bah atau di makom Ibrahim. Saat itu para sahabat Abu Jahal terdiam, menunggu apa yang akan dilakukan Abu Jahal kepada Nabi. Ketika Nabi SAW sedang sujud dalam sholatnya, Abu Jahal buru-buru mengangkat batu besar itu dengan sekuat tenaga, kemudian berjalan menuju Nabi SAW untuk menjatuhkan batu di kepalanya. Namun ketika dia mendekati Nabi yang sedang bersujud, tanpa diduga, dia melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin sambil melemparkan batu yang dibawanya. Dia berlari cepat, tubuhnya gemetar, dan wajahnya pucat seperti orang ketakutan. Batu besar itu akhirnya tidak jatuh menimpa kepala Nabi. Teman-teman yang melihat apa yang telah dia lakukan terkejut dan tercengang melihat kondisi Abu Jahal yang ketakutan. Meskipun dia telah bersumpah sebelumnya dengan bangga dan sombong, kemudian salah satu dari mereka mengejarnya dan bertemu dengannya dan bertanya, "Abul Hakam, kenapa engkau seperti itu? Mengapa? Mengapa engkau seperti itu, hai Abul Hakam? Kenapa kamu tidak jadi? Kenapa batu itu?" Singkatnya, mereka gaduh. Pertanyaan mereka dijawab oleh Abu Jahal dengan suara serak. "Saya mendekati Muhammad, hendak menjatuhkan batu di kepalanya seperti yang telah saya janjikan kemarin. Tapi ketika aku hendak menjatuhkan batu itu, aku kaget dan sangat terkejut, karena tiba-tiba di depanku ada seekor unta yang sangat besar. Rupanya berwarna putih yang telah membuka mulutnya di dekat kepalaku. Padahal dalam hidupku saya belum pernah melihat unta sebesar itu yang buas. Itu sebabnya saya lari dengan sangat takut kalau unta mengejar saya." Setelah mendengar jawaban Abu Jahal, ada yang sangat terkejut, ada yang tidak percaya, ada yang merasa sangat kasihan dengan Abu Jahal, dan ada yang tetap diam dan sambil berpikir. Dalam keributan seperti itu, Nabi SAW masih sholat. Setelah itu Allah menurunkan wahyunya kepada beliau. "Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepada mereka, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan." Maka pada saat itu Nabi SAW terhindar dari kekejaman dan keganasan Abu Jahal. Kami perlu menjelaskan, menurut riwayat lain disebutkan, suatu hari Abu Jahal bertanya kepada temannya, "Apakah Muhammad terbiasa bersujud atau membungkuk di antara kalian semua?"
Mereka berkata, "Ya." Abu Jahal kemudian bersumpah, "Demi Lata dan Uzza, jika saya melihat Muhammad bersujud seperti itu, saya akan menginjak leher dan wajahnya dan menggulingkannya ke tanah." Kemudian Abu Jahal mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang sholat. Dia akan menginjak tengkuk beliau ketika beliau sedang sujud. Namun sebelum menginjak tengkuk Nabi, tiba-tiba ia mundur dan berlari, terengah-engah, gemetar, dan berkeringat bercucuran. Banyak orang tahu tentang kejadian itu, lalu bertanya padanya, "Mengapa demikian, wahai Abu Jahal?" Abu Jahal menjawab, "Ya, karena antara aku dan Muhammad ada parit api dan ada juga beberapa sayap." Begitu kata Abu Jahal. Dan kemudian Allah menurunkan firman-Nya. Abu Jahal rupanya belum puas sebelum keinginannya menganiaya, menyakiti, dan jika mungkin membunuh Nabi. Menurut riwayat, pada suatu hari Nabi SAW berada di masjid bersama beberapa sahabatnya. Saat itu beliau sudah ditunggu kedatangan beliau oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Maka setelah Abu Jahal mengetahui bahwa Nabi sholat, dia berkata dengan suara keras dan kasar, "Apakah tidak ada orang yang memiliki kotoran dari sembelihan binatang yang sudah lama dan berbau busuk? Jika ada, nah sekarang bawa ke sini, dan aku akan melemparkannya ke kepala Muhammad ketika dia sedang sujud dalam sholat." Ternyata sebelum itu sudah ada perundingan di antara mereka untuk melakukan hal ini. Maka seketika itu pula Uqbah bin Abi Mu'ayz datang dengan membawa kotoran binatang yang sudah lama dan bau busuk. Maka ketika Nabi sedang sujud dalam sholat, langsung saja kotoran itu dilemparkan ke atas kepala beliau. Saat itu beliau terus sujud. Lalu Abu Jahal dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Singkat cerita, Nabi saat itu membuat mereka tertawa. Para sahabat beliau yang juga berada di masjid, tidak ada satupun dari mereka yang berani membantu Nabi. Jangankan berani membantu, mengambil dan membuang kotoran saja, tidak ada yang berani. Karena masing-masing merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan Abu Jahal dan komplotannya yang keji dan kejam. Namun saat itu, salah satu sahabat Nabi keluar dari masjid dan segera datang ke rumah Nabi SAW melaporkan apa yang terjadi pada beliau kepada keluarga beliau. Beberapa menit kemudian, Fatimah, salah satu putri Nabi, datang bergegas ke masjid. Dia segera mengambil dan membuang kotoran binatang yang disembelih dari kepala ayahnya. Baru kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujudnya sambil berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, hanya kepadamu aku menyerahkan keadaan kaum Quraisy." Demikianlah sampai Nabi berdoa 3 kali. Mendengar doa Nabi, Abu Jahal dan para sahabatnya tertawa terbahak-bahak sebagai ejekan terhadap beliau. Jadi beliau berdoa lagi kepada Allah, "Ya Allah, kepadamu aku serahkan Abu Lahab bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Uqbah bin Abi Mu'ayz, Umayyah bin Khalaf, dan Amarah bin Walid." Kemudian Nabi SAW pulang ke rumahnya.